Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Turun langsung Pak, untuk melaporkan Pak. Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu ini kan sudah lama, merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik, mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan Langsung ke krim ya Pak. Mas ya Mas langsung krim ya Mas. Mas krim ya. Langsung aja ya. Krim. Oke. Pak Jokowi. Turun. Mana Pak, tadi laporannya isinya apa saja? Siapa yang dilaporin?
Ya ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan apa tujuan jasa palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Lapornya siapa aja Pak? Lapornya. Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Turun langsung Pak, untuk melaporkan Pak. Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai. Ternyata masih pengaruh sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu ini kan sudah lama, merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Ini langsung Pak tadi di dalam ngapain Pak? Di dalam Melaporkan nggak kuasa hukumnya aja kenapa? Apanya? Sampai Pak Jokowi ikut melapor Pak. Ya dia aduan kan, saya memang harus saya sendiri datang. Ya. Tapi buktinya yang dibawa apa aja Pak? Pak, untuk buktinya apa aja Pak yang dibawa Pak? Buktinya apa aja Pak yang dibawa Pak? Bukti-buktinya laporannya apa aja yang dibawa? Tadi kan perlihatkan ijazah asli. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Pak tadi di dalam itu ngapain Pak? BAP kah Pak? BAP atau gimana? Di dalam? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi Pak, berarti ada menyidik. Oh berarti langsung BAP ya Pak? Pak, menyidik untuk melakukan digital forensik terhadap ijazah Bapak, Pak. Digital forensik mengizinkan Juga, Pak. kalau diperlukan silakan, yang jelas sudah kita peraturan hukum. Setelah ini masih di Jakarta atau langsung pulang ke Solo Pak? Ini langsung pulang ke Solo apa masih di Jakarta atau? Sekarang masih di Jakarta. Pak tapi bakal berencana untuk datang ke ini nggak Pak? Yang perdata di Solo Pak? Pak Jokowi, Pak. Ampun. Ada rencana buat datang ke Solo nggak Pak? Perdata Pak, sidang perdata Pak. Karena melapor kita. Aduh. Akhir Pak. Makasih Pak. Di Solo kapan Pak? Masih puasa. Masih laporannya apa saja yang dilaporkan terkait ijazah palsu dan pasal apa yang terlapor dan siapa saja terlapor? Ya, jadi kan kami baru selesai mendampingi Pak Jokowi untuk membuat pengaduan atau pelaporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak. Kembali lagi kami sampaikan bahwa dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia gitu. Jadi kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Selama ini mungkin Pak Jokowi juga, selama ini khususnya ketika beliau menjabat, beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya. Beberapa kali juga sudah kami berikan himbauan secara resmi press conference, beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Pasalnya apa Mas? Pasal yang disangkakan? Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di ITE, yang lain di A, dan juga pasal 22 dan pasal 25 Undang-Undang ITE.
Yang dilaporkan siapa aja? Yang dilaporkan. Yang dilaporkan siapa saja? Jadi terlapornya itu semua nanti dalam video. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya. 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik, mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Tadi ada ijazah asli. Ijazah asli sempat ditunjukkan ke penyidik nggak, Mas, pas saat laporan? Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyidik. Dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Tadi katanya Pak Jokowi 35 pertanyaan pada saat apa sih itu di dalam? Terkait apa aja, Mas? Banyak ya, tentunya dari pertanyaan pendahuluan, kemudian sejarah-sejarah Pak Jokowi juga ditanyakan, bagaimana dulu pada saat kuliah, kegiatan-kegiatannya apa saja, hingga tentunya yang paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan. Nah, itu mungkin nanti kembali lagi karena itu sudah masuk pokok perkara, kami menghormati proses penyidikan sehingga kami menyerahkan kepada pihak penyidik nanti yang menjelaskan pada saat waktunya tepat. Mas, menurut mereka kan katanya pembuktian terlapor, pembuktian ijazah palsunya Pak Jokowi itu berdasarkan prosedur metode ilmiah, tanggapan dari kuasa hukumnya. Itu lagi semua kan agar penyidik nanti yang menilai. Pak Jokowi sebagai pelapor tentunya hanya mengadukan suatu peristiwa yang dianggap Pak Jokowi telah mencemarkan nama baik beliau. Nanti agar aparat penegak hukum yang menilai. Kalaupun ini nanti sampai ke persidangan, biar majelis hakim yang menilai. Agar semuanya clear. Karena kalau hal ini tidak akan selesai tentunya kalau kita hanya bilang versi saya begini, versi mereka begini, yang mereka analisa juga begini. Nah, itu kan juga jadi debat kusir. Kalau kita sudah serahkan ini kepada hukum, pada jalur yang sudah benar, kami harap juga, dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear. Kalau di sidang perdata itu kan ada permintaan itu supaya Pak Jokowi hadir di Solo itu, Mas. Akan segera kembali ke Solo untuk di perdata itu atau tetap di Jakarta? Mungkin nanti itu bisa dijelaskan lebih lanjut oleh tim yang menangani di Solo. Mas, tapi kalau untuk yang di sini bakal ada pemeriksaan lagi nggak sih, Mas, dengan Pak Jokowi? Nah, untuk itu mungkin bisa langsung ditanyakan kepada para penyidik. Karena itu belum disampaikan. Karena semua ini kita tentunya menghormati dan mengikuti setiap tahapan. Apapun nanti ketika dibutuhkan kapan, harus mungkin Pak Jokowi memberikan keterangan tambahan, ya beliau menyatakan siap. Karena itu merupakan konsekuensi hukum dan konsekuensi logis juga kan dari tindakan ini. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa Pak Jokowi hadir hari ini bukanlah tindakan yang sudah melewati pertimbangan cukup matang.